Halo, kembali lagi di podcast Diskartes episode 64. Episode ini gue akan bahas Gen Z dan masa depan finansial. Buat teman-teman yang baru join ke podcast Diskartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis. Di season kedua, gue akan kulik ide-ide yang berhubungan sama buku, orang-orang, ataupun berita di sekeliling kita semua. Jelas ditambahkan dengan ide dari gue sendiri. Guys, sejujurnya gue kagum sama Gen Z. Asli kagum banget. Kenapa? Karena banyak banget faktornya. Salah satunya di usia muda itu banyak yang sudah mendapatkan uang dalam jumlah yang fantastis gitu kan. Ya dibandingkan dengan gue dulu pas masih muda ya boro-boro punya duit gitu. Terus mereka juga adik-adik kita itu jauh lebih melek teknologi. Ya padahal kita tahu nih masa depan manusia kan ada di teknologi juga. Dan kalau kalian lihat, sebagian besar bilioner sekarang itu pasti memanfaatkan teknologi yang ada. Memang pada akhirnya estafet manusia itu akan terus-terusan berjalan ke orang yang lebih muda, dan lebih muda seterusnya. Nanti ketika orang yang lebih muda tadi menua, estafet juga nggak akan berhenti kan sepanjang generasi manusia itu ada. Jadi kalau dibilang sebetulnya Gen Z sekarang itu bisa kita simpulkan memiliki pola pikir yang lebih dewasa sebetulnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu. Karena akses atas informasi, akses atas teknologi yang membuat mereka belajar lebih cepat dibandingkan kita pada masanya. Kita dalam artian kalau gue kan Gen Y ya, Gen Y gitu, atau millennials, atau gen yang sebelum gue nih, senior gue. Jadi semakin kesini, semakin muda, gue melihat bahwa anak-anak muda ini memiliki kemampuan mindset yang lebih dewasa gitu. Tapi selain itu sebetulnya muncul juga nih isu yang gak bisa disepelekan. Ini yang dari pandangan gue ketika mempelajari atau membaca-baca bagaimana sih mekanisme kerja atau mekanisme berinteraksi antara Gen Z itu. Faktanya karena pandemi nih ya, kondisi pandemi sekarang COVID-19, jumlah pekerjaan itu kan jauh sekali turun tuh. Lapangan kerja ada sih beberapa yang buka, tapi yang tutup juga banyak. Susah bos cari kerja sekarang gitu. Terutama pekerjaan-pekerjaan di entry level yang biasanya dimasukin oleh anak yang baru lulus kuliah. Nah, dalam hal ini berarti kan ketika adik-adik Gen Z itu mau masuk ke dunia kerja, ternyata dihantam oleh isu pandemi gitu. Belum lagi beberapa kebiasaan dari generasi fresh graduate ini yang dulu juga gue pernah ngerasain nih ya. Misalnya nih, pengennya banyak banget. Even belum kerja, ternyata ada juga beberapa orang yang pengennya banyak banget. Gue dulu juga ngerasain gitu pas pertama-tama gitu kan. Pas masih usia 20-an awal, pengen ini itu tuh wajar banget. Pengen punya motor yang bagus, terus di saat yang bersamaan pengen punya pacar yang cantik atau ganteng gitu kan, pengen perawatan yang enak dan macam-macam. Jadi keinginan yang super banyak belum diikuti oleh kemampuan yang juga banyak gitu. Sampai ya mau gak mau kebentur nih sama dana gitu. Jadi malah pengennya gak ada lagi, gak pengen apa-apa. Ditambah sekarang rasa insecure naik karena media sosial banyak tuh kan anak muda yang menunjukkan kekayaannya yang dibungkus dengan kata-kata motivasi. Gue sih no comment soal itu. Ini tuh wajar banget dan itu sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif yang positif bisa dapat juga gitu kan. Artinya bukan hanya ngomong soal pameran, tapi itu kita bisa menginterpretasikan bahwa bisa loh, ada loh caranya gitu. Nah, yang mau gue ingatkan di sini adalah jangan kita menjadi orang yang masuk dalam kategori insecure. Jadi ketika di media sosial banyak sekali teman-teman yang masih muda dan memperlihatkan apa yang mereka miliki, itu bagus gitu. Itu bagus buat mereka. Dan jangan sampai itu menjadi hal yang negatif buat kita. Karena mau lu merasa insecure atau tidak, itu gak akan merubah tatanan dunia. Asik ya, gitu. Ya itulah intinya gitu. Jadi adanya perubahan generasi berarti perubahan habit juga nih. Mulai dari cara menikmati hidup sampai cara kita dapetin duit dan spendingnya. Makanya di sini yang dibahas adalah beberapa poin yang ada hubungannya nih sama financial condition Gen Z di masa mendatang. Salah satu yang mau gua garis bawahi ini adalah yang pertama, the future of spending. Kalau dulu kita kenal yang namanya credit card, sekarang itu marak yang namanya pay later kan. Pay later sebetulnya mendapat tempat di kalangan generasi Z lebih daripada credit card. Kenapa bisa kayak gitu? Well, kartu kredit itu terlihat lebih eksklusif. Sementara skema BNPL, Buy Now Pay Later,
terlihat lebih fleksibel. Saking populernya, Forbes pernah merilis laporan bahwa 42% pembeli Gen Z dan 69% pembeli milenial cenderung melakukan pembelian jika ada fitur pay later-nya. Namun di sini gue ngingetin nih bahwa kemudahan selalu diikuti dengan ongkos. Entah itu ongkos berupa bunga atau ongkos berupa kamu belanja hal yang sebetulnya tidak kamu inginkan sama sekali. Jadi dampingin kemudahan tadi dengan sikap yang lebih wise. Yang kedua adalah teknologi finansialnya. Tadi kita udah bahas buy now pay later, sekarang teknologi finansialnya juga ikut berubah meskipun spending habitnya turun karena masalah pekerjaan yang serba terbatas nih. Dunia perbankan mesti ingat bahwa Gen Z ini sangat hobi dengan teknologi dan kemudahan. Gue udah gak mau lagi ribet tuh. Kalau ribet ya gak akan bikin akun di bank A, pasti ditinggal pindah ke bank B yang bisa ngasih fasilitas lebih cepat, lebih anti ribet lah. Ribet buat buka akun investasi, reksadana atau saham itu pasti akan ditinggal juga, pindah ke kompetitornya. Ini sebetulnya jadi kue yang jadi rebutan industri saat ini kan, seamless gitu. Terus bagi kalian sendiri, dengan persaingan teknologi dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sebetulnya akan bikin mudah nih ngelola duitnya. Tapi ingat, itu cuma teknologi. Secara konsep tetap harus dipelajari dulu, biar nggak bermasalah nantinya. Secara konsep berpikirnya harus dipelajari. Terus yang ketiga adalah poinnya adalah fokus. Fokus yang short term dan YOLO sebetulnya populer di kalangan generasi Z. Sebetulnya ini juga masuk ke kalangan generasi milenial, generasi sebelumnya. Mereka juga masuk ke kategori orang-orang yang suka YOLO gitu. Misalnya nih, ada di antara kamu yang ngerasain itu bukan masalah besar sebetulnya. Kalau YOLO itu nggak ada masalah besar, atau fokus pada periode yang pendek nggak ada masalah yang besar. Kalau kita bisa mengontrolnya. Contoh gimana nih? Gue ngelihat ini sebagai impact singkat dari media sekitar. Karena tekanan berupa tampil keren, cool, terus membuat orang-orang mereka selalu ngarep segala sesuatu bisa terjadi dalam waktu singkat. Mumpung, kategori mumpung ini nih, mumpung bisa menikmatinya. Nah, untuk ngatasin problem ini, kita harus sadar bahwa semua itu butuh proses. Kita fokus di kondisi dan problem saat itu, betul, problem sekarang betul. Tapi tidak bisa menafikan bahwa hidup manusia itu kan lumayan panjang ya. Artinya ketika gua take podcast ini, gua gak berharap gua mati abis ini kan gitu kan. Maksudnya kan ketika lu dengerin sekarang, lu kan pasti berharap juga lu masih bisa hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Jadi gak ada ruginya juga kalau itu dipikirin. Kita kan mau bahagia sampai lama, bukan super bahagia sekarang tapi bikin susah orang di masa depan, ya kan. Poin keempat nih, investment style. Yang gue lihat mayoritas memang lebih agresif ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu juga karena paparan teknologi, paparan informasi, rasa penasaran yang tinggi, terus karakter manusia ketika masih muda itu kan darah muda, darah panas, bakal sering kulik hal-hal yang kadang tidak dipahami generasi sebelumnya. Contoh blockchain, contoh cryptocurrency gitu kan. Makanya kalau kita lihat sekarang, terlihat investor saham, investor kripto di Indonesia mengalami lonjakan yang tinggi banget dibandingkan dengan investor-investor pada era let's say 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Kedepan, retail terutama anak-anak Gen Z dan milenial ini berpotensi makin banyak yang masuk dalam dunia investasi. Di titik ini, money management jadi sangat penting, jadi sangat berasa. Kenapa? Biar tidak betting, biar tidak gambling gitu. Yang kelima, poin yang gue lihat, gue cermati adalah level up and rest. Ini penting nih, ningkatin skill menjadi sangat penting karena pace, speed di generasi sekarang itu kenceng banget. Entah itu milenial, entah itu Gen Z, itu kenceng banget, semua serba cepat. Semua pada ngebut jadi the best. Tapi ingat, ada waktunya juga buat rest, istirahat. Biar gak burn out, biar tetap waras. Kenapa? Karena duitnya nanti jangan sampai habis gara-gara buat ngobatin kita stres. Kesehatan mental jadi penting juga, so hati-hati. Pelan-pelan invest ke buku, ke seminar, atau apapun yang bisa meningkatkan skill kamu. Jangan mengharapkan proses yang cepat, karena proses yang cepat itu akan berpotensi membuat kita stres atau burnout. Itu yang bisa gue sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi manusia yang lebih keren di masa mendatang. Sampai jumpa lagi di podcast Discartes episode selanjutnya. Thank you and bye.